sampai masa tua dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami melewati malam ketika kami beristirahat. Dan kami bersyukur kepadamu karena di pagi hari ini Bapa kembali membangunkan kami untuk melakukan kegiatan kami pada hari ini. Sebelum melanjutkan kegiatan kami telah duduk bersama-sama di depan laptop maupun devices kami masing-masing. Kami mau mengikuti program SPMAB via Zoom. Selamat pagi, Dokter. Berkenanlah memberkati seluruh kegiatan yang akan kami ikuti sampai jam 7 nanti. Berkati Dr. Tommy Hallowet, berkati Ibu Hilda, berkati Ibu Yanti yang akan menjadi host. Kiranya seluruh kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Bapak juga memberkati kami sekalian yang sudah hadir. Terima kasih ya Bapak. Inilah syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan Ibu Hilda. Terima kasih Bu Audrey, terima kasih doanya. Dan selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat pagi Dr. Tommy. Pagi Ibu Hilda. Pagi semua. Ya, pada sekarang ini kelihatannya sudah tidak sabar untuk ibu-ibu, bapak-bapak menanyakan hal-hal yang seputar kesehatan, baik kita maupun teman-teman kita dan keluarga kita. Silakan ibu bapak, tolong saya dibantu. Saya ini pakai HP pada pagi hari ini, sehingga nggak bisa melihat semuanya. Silakan ibu bapak, silakan. Apakah ada? Ada. Biasanya Oma Ana. Ana. Silakan Oma Ana. Selamat pagi Pak Dokter. Pak Pagi, Dokter, ya. saya kemarin hari Jumat kemarin melakukan USG ginjal. USG, ya. Udah lama sih, udah lama sekali dikasih surat rujukan, tapi baru kemarin. Ya. Sengaja saya ambil Jumat karena hari ini kan mau ketemu dokter. Ya. Jadi Ya. kemarin itu di USG kata dokternya yang ahli radiologi katanya enggak apa-apa, bagus saja, enggak ada apa-apa. Kan saya ditanyain ada keluhan, enggak ada. Saya bilang enggak ada keluhan, cuma ingin periksa saja bagaimana keadaannya. Karena kan saya selama ini kan minum-minum obat-obatan maupun suplemen. Tapi dokter ahli radiologi bilang katanya enggak ada apa-apa, enggak ada. Pokoknya bagus saja begitu. Ya. Lalu kenapa saya itu berpikir kenapa enggak dirujukan ke penyakit dalam yang bisa membaca. Pertanyaan saya, apakah memang dokter cukup dengan dokter radiologi aja ya Pak Dokter ya?
Ya, terima kasih Om Ana. Karena dikatakan baik aja, nggak ada apa-apa begitu. Jadi Ya. apa cukup dengan ahli radiologi, karena anak saya bilang kenapa nggak dibawa ke dokter Penyakit dalam. penyakit dalam. Nah, nggak disuruh, saya bilang nggak disuruh dan dikatakan bagus, ya udah saya Ya. terima saja. Ya, baik. Terima kasih Om Ana. Jadi Om Ana langsung melakukan USG ke bagian radiologi ya. Memang sebaiknya Om Ana semuanya tuh Om Ana datang dulu kepada dokter penyakit dalam dulu. Kemudian dokter penyakit dalam akan memeriksa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang nanti diperiksa. Biasanya kalau harus dilakukan USG, nanti dokter penyakit dalam yang akan merujuk kepada bagian radiologi untuk mohon dokter radiologi melakukan pemeriksaan USG. Yang melakukan pemeriksaan USG itu biasanya dokter radiologi akan lakukan Om Ana pemeriksaan USG karena Om Ana minta ginjal dilihat situ. Kemudian kalau ada permintaan dari dokter penyakit dalam, dokter radiologi itu wajib untuk menjawabnya secara tertulis. Secara tertulis, dokter radiologi akan menjawab apa yang ditemukan pada pemeriksaan USG. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan itu, dokter radiologi akan kembalikan lagi ke dokter penyakit dalam untuk nanti dokter penyakit dalam yang melakukan interpretasi sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, untuk kasus Om Ana langsung datang untuk minta bawa formulir untuk radiologi. Beliau pasti hanya menyatakan tidak ada apa-apa. Karena tidak ada yang harus beliau jawab untuk dikembalikan kepada siapa Om Ana. Ya. Jadi pemeriksaan radiologi itu di ginjal, itu dilihat gambaran ginjalnya seperti apa. Ada batu atau tidak, ada berapa besarnya ginjalnya, kemudian sampai di saluran kencing di bawah. Tetapi dia tidak akan menjawab interpretasi untuk dikembalikan kepada dokter pengirimnya, untuk dikembalikan ke dokter pengirimnya, sehingga hasilnya paling hanya dokter ronsen radiologinya memberitahukan ke Om Ana tidak apa-apa, karena dokter pengirimnya kalau ada itu dikembalikan Om Ana. Tapi ya mau seperti apapun, tetap apa yang dibilang dokter radiologi bahwa tidak ada apa-apa, itu adalah hasil yang terbaik. Dan kita berharap hasilnya baik untuk Om Ana. Ya, jadi nggak apa-apa Om Ana. Yang pasti Om Ana udah lihat bahwa hasilnya memang sesuai dengan dokter radiologi baik, karena hasil yang itu juga akan dijawabkan kepada dokter pengirimnya. Begitu Om Ana. Iya Pak Dokter, saya waktu itu rujukannya dari dokter saraf yang ada di Bandung, karena waktu itu kan saya masih di Bandung, ada rujukannya dari dokter atas permintaan mau periksa ginjal gitu. Tapi udah lama memang, baru sekarang saya laksanakan. Ya. Ada rujukannya. Coba kan kita enggak tahu ya isinya itu dokter mengatakan harus periksa apa begitu. Jadi kemarin kami serahkan juga rujukannya ke dokter ahli radiologi itu. Berarti jadi beliau juga pasti kan tahu, oh ini rujukannya, malah bilang jauhnya ya waktu itu saya masih di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung waktu itu. Baru sekarang saya laksanakan itu aja. Jadi bukan nggak ada rujukannya, ada Pak Dokter. Ya, oke. Jadi walaupun ada rujukan Om Ana, tapi karena mungkin udah lama, jadi dokter radiologinya tidak menjawab interpretasi itu Om Ana. Tapi hasilnya dia udah kasih tahu. Om Ana hasilnya bagus, tidak ada apa-apa. Karena biasanya dokter kalau merujuk, dia akan bilang mohon pemeriksaan USG untuk melihat apakah bagaimana bentuk ginjal, apakah ditemukan batu atau tidak. Jadi bukan sekedar merujuk, tapi harus ada keterangan
klinis yang harus dia sampaikan tuh Om Ana. Ya, tapi bagus Ya. hasilnya kok. Bagus kalau hasilnya nggak apa-apa Om Ana. Kita nggak usah persoalkan, tapi hasilnya baik untuk Om Ana. Ya, ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Om Ana. Terima Ya. kasih. Iya, Sama, syukur ya Oma Ana ya. Ya. Hasil Ya, syukur. lab ginjalnya bagus. Ya. Bagus, syukur sekali. Nah, apakah ada lagi dari Ibu dan Bapak yang lain? Ada? Saya belum lihat. Pak Pak Heri Yance, ya, Pak Yance. ya Heri Yance. Pak Yance Pak dari Yance, Cilacap, dari Cilacap. silakan Pak Yance. Ya. Selamat pagi untuk semua. Tuhan Pagi. memberkati. Pagi Pak Yance, selamat pagi. Begini Pak Dokter. Ya. Saya punya anak mantu, sebulan yang lalu itu cek saluran ureter di Rumah Sakit Panterapi Jogja. Ya. Dari hasil pengecekan tidak ada batu. Kalau ada batu langsung dilaser kan. Ya. Dan ternyata ada penyempitan Pak Dokter. Ya. Ada penyempitan di saluran ureter. Terus tindakannya dipasang ring. Ternyata ringnya itu beda ya dok. Kalau ring di jantung kan permanen. Kalau ring di ureter itu sebentar. Sebulan dipasang. Cabut. Seminggu yang lalu dilepas itu. Panjang ya? Panjang Pak Yanti ya? Gimana? Panjang kan? Bukan ring. Ya. Panjang. Ya, Stand. dilepas. Nah, pertanyaan saya gini dok. Setelah itu dilepas, ada kemungkinan lagi itu mengalami penyempitan saluran ureternya. Oke. Baik Pak Yanci. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Kadang-kadang penyempitan itu ada keluhan. Ya, betul. Sering sakit, betul ya. Kemudian dibawa ke dokter. Pemeriksaan pertama dengan USG, artinya yang tidak ada intervensi. Kemudian dilihat situ, ya, seberapa baik salurannya. Kalau dicurigai ada penyempitan, biasanya dokter urologi, ya, dokter urologi akan menganjurkan untuk diteropong. Ya, selanjutnya dari teropong itu dia akan melihat bagian yang menyempit, dia akan memasukin stand. Jadi yang panjang digistand, jadi bukan ring seperti cincin, tapi alatnya cukup panjang tapi sifatnya dari lebih lunak ya. Tujuannya supaya yang tadinya penyempitan dia akan melebar. Ya. Nah, ini biasanya oleh dokter radiologi akan mencari tahu penyebab kenapa sampai penyempitan. Apakah dulu ada riwayat pernah ada batu yang lewat kemudian bikin penyempitan, ya. Dengan demikian alat itu bantu untuk sedikit melebarkan. Nah, biasanya dipasang 1 atau 2 minggu, kemudian dicabut dan dinilai lagi. Kemungkinan kalau untuk terjadi penyempitan, kemungkinan bisa saja, Pak Yanto. Tergantung dari penyebabnya. Infeksi yang paling sering. Nah, infeksi apa? Itu biasanya dokter radiologi akan periksa. Dan secara berkala dia akan cek. Ya, karena infeksi itu di daerah saluran kencing bisa banyak yang terjadi. Itu aja Pak Yance. Jadi kalau kemungkinan bisa aja. Kita berharap demikian ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih dok. Ya. Jelas ya Pak Yance ya. Jelas ya Pak pertanyaan Bapak. Ya, baik. Ya, selanjutnya ada lagi? Saya Bu. Silakan Halo. Ibu Mandani. Iya. Selamat Ya. pagi Bu Eda. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Ibu Mandani, pagi. Iya. Ini dok, saya mau tanyakan kaki saya ini kok masih sakit, padahal saya udah dikasih obat lagi dengan dokter. Apa obatnya? Ibuprofen. Ibuprofen. Iya. Kalau lagi habis minum hilang dok. Tapi kalau nggak minum kayak pagi ini kan dingin di sini. Ya. Terasa sekali, kayak diiris-iris gitu loh dok, kakinya. Bu Mandani kalau boleh tahu, kakinya sebelah mana yang paling sakit? Yang terlalu sering yang kiri. Mata tapi kakinya kanan atau? Kali-kali, iya, cuman kaki doang. Telapak kaki Bu? Iya, benar, telapak kaki. Oke. Kalau telapak kaki Bu,
Pertama, ibu udah makan obat itu sifatnya hanya untuk menghilangkan gejala, tidak menyebabkan penyebab terjadinya sakit itu. Jadi kalau boleh ibu datang kontrol, baik itu ke dokter, mungkin yang sebaiknya ibu ke dokter, bisa dokter dokter bedah tulang boleh, ya, untuk nanti kalau perlu difoto, di ronsen tulangnya, dilihat. Kemungkinan besar ada pertumbuhan tulang. Tulang yang baru kecil-kecil ya. Nah, itu bisa terjadi pada orang tua. Ingat bahwa pada orang tua juga tulangnya itu kan mulai sering keropos ya. Dan ada tonjolan-tonjolan yang bisa menyebabkan ibu sakit. Jadi ibu ingat Bu, ibu makan obat ibuprofen hanya untuk mengurangi rasa sakit. Rasa sakit. Tidak menyebabkan hilang penyebabnya. Menyembuhkan. Ya. Jadi ibu tolong dicek, nanti baru dilihat ada nggak hal-hal yang pasti menyebabkan ibu sakit yang terus-menerus. Kedua Bu, ingat ibu makan obat ibuprofen, itu obat yang mempunyai efek ke lambungnya. Hati-hati ya, jangan sampai nanti ibu mengeluh sakit di daerah sakit mah. Ya, itu efek sampingan seperti itu. Jadi kalau saya anjurkan makan obat itu sesudah perut ibu diisi dulu, baru makan obat di sakit ya. Itu aja Bu. Ya. Oke. Terus satunya obat ini. Apa Bu? Satunya obat ini apa metformin ya. Metformin kan obat diabetes. Ya. Oh. Ya. Itu tetap diminum ya, Dok? Kalau saya obat metformin diminum untuk menjaga supaya gula darahnya tetap stabil. Oh, ya. Gitu. Jangan terlalu tinggi. Ya. Gitu Bu. Iya. Silakan. Oke. Iya. Begitu ya Ibu Mandani. Jadi kalau sudah sangat mengganggu, teriris-iris seperti saran Dokter Tommy, pergi ke dokter bedah tulang mungkin, ya Bu Mandani, untuk diperiksa, untuk difoto, ya. Mudah-mudahan perjumpaan kita nanti 2 minggu ke depan bisa ada sudah lebih jelas lagi, ya, gitu Bu Mandani. Iya, terima kasih. Ya, sama Bu, ya Bu, sama-sama. Bu Mandani, Ya. Boleh tanya Bu, yang Ibu alami sakit itu di bagian tumit Bu? Bukan. Telapak kaki tadi Pak. Telapak kaki. Iya. Pengalaman saya, kalau saya waktu itu di bagian tumit. Ya. Bagian tumit, benar kata Pak Dokter, harus difoto kan. Ya. Ada tumbuhan tulang itu kecil. Akhirnya saya pakai sepatu dialasin dengan spons plastik itu. Ya itu mengalami kesembuhan saya, pakai sepatu dipasang spons plastik itu Pak Dokter, yang karet. Ya, Pak Dokter. betul. Jadi kita foto dulu, cari penyebabnya, baru bagaimana, nanti dokter akan kasih tahu. Di telapak kaki itu tulang-tulang panjang yang kecil-kecil, itu juga sering. Itu ya. Terima kasih. Mungkin yang jatuh itu Dok. Mungkin bisa Bu ya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Dok. Oke Bu, ya. Baik, Ibu Mandani. Ada lagi berikutnya Ibu Bapak? Saya Bu Hilda. Ibu Eti. Ya, Ibu Eti, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter dan Ibu Hilda. Ya. Maaf, saya sudah operasi usus buntu, jadi sering sakit. Ini leher kiri sering kaku, kaki kanan juga sering kaku, nggak bisa digerakkan. Terus berobat ke bagian saraf, suruh terapi, baru 2 kali terapi, tapi belum ada perubahan. Harus ke bagian apa ya Pak Dokter saya berobatnya? Iya, Ibu Eti. Jadi Ibu Eti kaki kanannya sakit. Iya, kaki kanan dan bisa digerakkan. Iya. Iya. Kaki kanan mulai dari paha atau cuma di kaki aja, Bu? Dari paha sampai telapak kaki. Tungkai kanan ya, dari paha. Iya. Oke. Ibu berobat ke dokter saraf? Iya, ke bagian saraf. Oke. Sakitnya, kalau boleh tahu Bu, sakitnya tuh menjalar dari atas pinggul ibu dari sampai leher, tapi aneh leher sebelah kiri, kalau kaki sebelah kanan. Nah, kalau leher nanti lain lagi Bu ya. Kaki kanan ibu, kaki kanan ibu sakitnya menjalar dari sekitar pinggul sampai di kakinya atau gimana? Di telapak kaki, iya. Nggak bisa digerakkan aja, kaku. Kaku Bu ya? Iya. Oke.
Kalau saya anjurkan Ibu udah benar fisioterapi, itu diteruskan saja Bu. Karena Iya. kalau kekakuan pada sekitar kaki itu paling sering yaitu di sendi-sendi Bu. Nah, kita tahu Iya. sendi kita itu sendi lutut, kemudian di daerah mata kaki, ya, itu bahkan Iya. di kaki, telapak kaki itu persendian banyak sekali. Itu yang mesti diperhatikan. Iya. Kemudian dokternya biasanya cari penyebab. Kenapa sampai kakinya kaku? Itu. Nah, Iya. kalau dia udah bisa tahu, baru dia mulai bertahap dengan lakukan fisioterapi. Kalau Iya. dua kali belum ada hasil Bu, belum banyak, Iya. masih bertahap. Biasanya berapa kali nanti baru bisa tahu. Iya, disuruh 7 kali katanya. Nanti kita lihat 7 kali, udah 7 kali katanya tusuk jarum kata dokternya. oh, dengan memakai apa namanya tusuk jarum ya, Akupuncture. akupuncture ya, Iya. boleh. Iya, selesai terapi katanya tusuk jarum. Ya, kita ya semua itu bisa diusahakan Bu. Yang perlu dokternya Iya. udah tahu ini kenapa. Ya kalau karena saraf bisa demikian Bu, nggak apa-apa. Jalankan aja Bu ya. Mudah-mudahan Nggak sudah. usah ganti ke dokter lain. Tetap aja dulu Bu, jangan sering ganti-ganti. Nanti dirubah lagi, Iya. Ibu yang bingung lagi nanti. Teruskan aja kita lihat Iya. nanti Bu ya. Ya, Iya. Itu ya Bu Terima Eti. kasih Pak Dokter Tommy. ya Bu Eti. Mudah-mudahan Bu cepat Eti. sembuh ya. Ya Bu. Betul. Iya. Baru 2 kali Bu Eti. Nggak simsalabim Iya. Bu Eti. Bilang aja bengkak nih Mbak Arda. Baru 2 Maunya kali. instan Bu. Maunya instan ya Bu ya. Sabar Bu Sabar ya. ya Bu Eti ya, sabar. Baru 2 kali diselesaikan sampai 7 kali. Ibu, Bu Eti ya. saya tambahkan Baik. lagi. Saya Iya. tambahkan Iya. Bu, di rumah Ibu juga harus membantu anak-anak di rumah untuk sering kakinya digerak-gerakan. Ya, di sendinya, Iya. telapak kaki, selutut itu tetap aktif. Ya, harus. Ya, itu. Iya. Ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, begitu ya Bu Eti. Silahkan Ibu Bapak yang lain. Ada? Tadi saya kalau lihat Ibu Selamat Sri pagi Ratih. Bu Hilda. Pak Freddy, Selamat pagi selamat Pak pagi. Dokter. Pagi Pak Freddy. Saya mungkin cuma sumbang saran mendengarkan tadi Ibu yang terakhir tuh. Ya Bu Eti Apakah ya. orang yang sudah lanjut usia itu harus dipikirkan juga menaik berat badannya supaya tidak obesitas, karena obesitas tentunya akan membebani kaki, lutut, jantung, banyak hal lah. Obesitas itu membebani organ-organ tubuh juga kita juga. Jadi sebaiknya yang sudah lanjut usia juga jaga berat badan pertama. Terus kedua juga jangan statis terus, harus bergerak walaupun jalan atau seperti tadi sarannya Pak Dokter tadi membantu anak-anak, ya artinya menyimpan di rumah lah. Jadi bergerak gitu. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Bu Hilda. Terima kasih Pak Terima kasih. Freddy. Terima kasih Pak Freddy untuk masukan yang baik sekali. Benar-benar. Maaf Betul. kalau saya sibuk Pak, tidur di lantai atas, masak di bawah, turun naik. Oh, naik tangga ya? Berat badan juga nggak gemuk. Sebelum sakit 54 kilo, sekarang jadi 50. Oke. Ya. Kalau usia baru 73. Ya, oke Bu Eti. Baik Bu Eti, Ya. jadi udah sesuai, tinggal itu saran tadi Pak Freddy untuk kita semua. Ya. Untuk kita semua, ya. Mudah-mudahan semua keluhan Ibu Eti, tapi semua mengikuti saran Pak Freddy bisa membantu. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih Bu Eti. Terima kasih Ya, Ibu Sri Rahayu. Ibu Sri, dan Bu. Ibu Sri Rahayu, silakan. Biasanya Bu Sri Rahayu nih banyak nih, karena titipan pertanyaan teman-teman nih. Ibu Sri masih mute. Masih Oh, mute, masih Bu. mute. Masih mute, Bu. Bu Sri, Ibu Sri masih masih mute. mute. Suaranya belum terdengar. Ibu Sri suaranya belum kedengaran, Bu. Ya, sudah. Nah, Terima kasih, puji Tuhan kita ketemu kembali. Terima kasih Pak Dr. Tommy, Bu Ya, Bu. Hilda. ya, Ini Bu melanjutkan Sri. yang kemarin tentang empedu. Ya. Nah,
Kemudian ini kan sudah ada pengangkatan empedu, Ya, sudah diangkat. Kemudian ada perlengketan di antara hati dan empedu, itu suatu jaringan. Itu Ya. karena apa, Pak Dokter? kalau saya perlengketan antara empedu, memang empedu nempelnya di hati. Tapi kalau terjadi perlekatan, biasanya empedunya pasien ini sering sekali atau berulang-ulang pernah terjadi infeksi. Jadi berulang-ulang sakitnya, tapi ditahan minum obat, ya, antibiotik, hilang, muncul lagi, berulang-ulang, empedunya bisa nempel ke livernya. Itu Bu Sri. Ya. Ya. Kemudian levernya kan kemarin dulu ada sedikit pembengkakan, kemudian dia panas, makan obat yang dikonsumsi seringnya ini obat mah, Promak yang sering dimakan. Karena semula itu yang kata Pak Dokter, orang dikira emah-mah, nggak taunya karena ada batu. Aduh, ya. Kemudian empedu sudah dikeluarkan, terus kemudian yang di perlengketan itu juga sudah. Perlengketan itu yang bikin yang ditanyakan jaringan apa gitu yang bikin. Jadi gini Bu, itu jadi betul karena sakit mah dibilang sakit mah obatnya makan Promak, nggak taunya ada batu di empedu. Kalau dengan teropong hanya sekedar dibebaskan perlekatan, itu jaringan yang biasa yang di sekitar situ, bukan sesuatu yang berbahaya. Sesudah dibebaskan, baru empedunya bisa diangkat. Selama nggak dibebaskan, sulit untuk mengangkat empedu karena empedu itu nempel. Jadi itu jaringan yang biasa yang ada di sekitar situ. Ya. Jadi tidak membahayakan ya Dokter ya? Tidak usah takut apa-apa. Ya. Liver membengkak juga dengan obat, mudah-mudahan dengan istirahat bisa kembali lagi seperti biasa Bu ya. Ya. Kemudian apa itu dari lambung itu bisa besar karena Promak? Lambung makan obat Promak tidak akan membesar. Ya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Mohon doakan buat. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Selamat pagi. Ya, Ibu Sri Rahayu, terima kasih. Mudah-mudahan jelas dan menenangkan karena jaringannya nggak apa-apa kata Dokter. Kata jaringan, iya. Terima kasih Bu Eda. Selamat pagi. Pagi. Ada lagi Ibu Bapak? Ada lagi? Ada Bu Hilda. Ibu Yuli, silakan Ibu Yuli. Selamat pagi. Pagi Bu Yuli. Pagi Dokter Tommy. Pagi Bu. Mau nanya. Kalau konsumsi obat darah tinggi apakah harus terus-menerus atau bagaimana? Kedua, kalau minum susu yang mengandung susu kambing, ya Dokter Tommy, itu efeknya ke orang yang sakit darah tinggi, kira-kira bolehkah? Gitu. Itu aja Dokter Tommy, pertanyaan. Ya, silakan Dokter Tommy. Terima kasih Bu Yuli. Kalau obat darah tinggi, obat antihipertensi, itu biasanya oleh dokter dianjurkan untuk minum terus-menerus. Namun harus selalu dikontrol. Karena kalau tensinya udah turun, biasanya dokter akan mengurangi dosis obat tersebut. Minum obat terus-menerus, tetapi dosis mungkin sudah dikurangi. Supaya jangan lagi dia naik. Kita tahu bahwa hipertensi adalah penyakit-penyakit kronis yang harus dengan obat-obatan. Nah, kalau pertanyaan Ibu mengenai susu kambing, saya... susu etawa gitu Dok. Susu apa Bu? Susu etawa Dokter. Etawa itu produksi susu kambing tertentu yang namanya etawa. Iya. Saya kira saya nggak punya pengalaman dengan susu. Ibu konsultasikan ke dokternya. Karena dokter biasanya akan melihat komposisi. Ya, komposisi daripada susu itu. Ada pengaruhnya nanti ke darah tinggi. Menyebabkan pasien jadi darah tinggi. Biasanya sih kalau susu yang biasa tidak. Tapi kalau karena dia kambing soalnya Dok. Ya itu karena dibilang kambing, saya juga nggak tahu.
Karena kan masyarakat kita dibilang kalau makan kambing cepat Iya, darahnya itu naik. belum ya, itu kebanyakan pengalaman mereka, tapi secara empiris kan belum pernah diperiksa atau dibuktikan. Itu Bu, silahkan aja nanti ya. Ya, Ibu. karena banyak dokter Ya. di sosial media penawaran susu kambing Etawa ini dokter, yang Ya, katanya katanya untuk persendian ya Bu Hilda ya. begitulah katanya. Untuk persendian gitu. Jadi kita juga kadang-kadang tertarik ya untuk persendian, namanya kita sudah menopause ya, pasti punya persendian, ada yang sakit udah kurang. Jadi ini ingin konsumsi susu yang Etawa itu, tapi takut juga karena punya hipertensi, takut ada kambingnya itu, susu kambing, jadi takut nanti bisa naikin hipertensi itu. Gitu. Ibu, ya terima kasih Bu. Ibu sebaiknya konsultasi sama dokternya Ibu. Ya. Lanjut pada susu apa boleh atau tidak. Tadi Ya. itu usulnya Pak Freddy itu yang benar. Walaupun udah usia lanjut, berat badan dijaga, sering-sering bergerak. Lutut sering bergerak, itu persendiannya jadi akan lebih baik. Itu usul yang baik. Terima kasih Bu Yuli ya. Terima kasih Dokter Tommy. Ya, begitu ya. Ya. Itu Bu Yuli. Dan tadi juga ya Pak Freddy, terima kasih. Karena itu untuk semuanya kita ya, itu obat umum tuh. Jaga berat badan dan terus bergerak. Obat umum. Ya. Silakan, bahkan preventif gitu ya Pak Freddy, untuk Pak Freddy. mencegah penyakit-penyakit lainnya. Silahkan yang lain Ibu Bapak. Saya mau kesaksian aja. Ya, bagaimana Pak Freddy? Jadi pengalaman Maitua ya, itu menanggapi Ibu Rahayu tadi, bahwa yang selalu menaik liver sama empedu ya, itu sakitnya seperti asam lambung. Jadi dikasih obat lambung terus. Bahkan pernah diinfus itu Maitua itu. Jadi 10 tahun itu cuma obat lambung aja. Terus 4 tahun yang terakhir itu ternyata itu kanker liver. Untungnya saya juga selalu memberikan obat ramuan herbal, temulawak, ya, kunir sama jahe. Dan itu bertahan sampai 4 tahun. Jadi 14 tahun bertahannya itu. Ternyata itu kena liver, kanker liver, serius kanker liver. Jadi itu pengalaman untuk ibu-ibu mungkin yang selalu sakit lambung itu sebaiknya harus diperiksa benar, jangan sampai kayak nanya saya 14 tahun menderita cuma katanya asam lambung, ternyata kanker liver. Dan terakhir sudah tidak tertolong karena sudah stadium 4. Jadi itu pengalaman saya sendiri. Jadi itu perlu diperhatikan ibu-ibu. Dan saya selalu kalau ada orang yang mengeluh lambung, saya katakan bahwa itu tolong diperiksa juga livernya. Atau ada penyakit lain termasuk juga misal ginjalnya. Itu bisa menimbulkan asam lambung. Gitu. Jadi itu pengalaman saya itu. Jadi kalau di empedu itu pada umumnya saya baca di literologi juga, di literasi itu bahwa batu empedu itu selalu ada, tapi bisa hancur, ada lagi, hancur, ada lagi. Nah itu kalau boleh minum herbal yang namanya daun tempuyung. Daun tempuyung itu segala batu yang ada itu hilang gitu. Itu yang saya baca dari literasi yang saya baca gitu. Terima kasih, itu saja masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak Freddy. Ya, silakan Bu Frida. Bu Eldi. Ya, ada silakan. lagi Ibu Bapak. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih sekali bahwa kita kalau sudah begitu lama berpenyakit segera saja ke dokter, jangan terus promah gitu ya Pak ya kalau misalnya. Ya. Silakan Ada Tante Jo. Ibu Yohana, silakan Ibu Yohana. Silakan Ibu Jo. Masih mute Tante. Masih di mute Ibu Yohana. Ya, oke. Ya. Minggu lalu itu saya karena keasikan di laptop main game, banyak duduk. Akhirnya saya buang air,
terasa sakit sekali waktu buang airnya, tapi sampai di ujung itu ngeri sekali, sakit sekali sampai ke kepala sakitnya. Setelah itu saya lihat ke belakang, saya lihat di kloset, ternyata warna merah, pada ada darah. Saya pikir kenapa ini? Karena terlalu banyak duduk atau karena makan obat-obat herbal, saya tidak mengerti. Tapi saya imbangi dengan minum. Saya selalu minum banyak, memang ada rasa sakit pinggang. Sakit pinggang, jadi saya selalu minum banyak. Setelah itu, pas waktu tugas SPNAB saya harus wafat, malamnya memang saya sudah ada enak badan, jadi saya cepat tidur. Ternyata ada informasi dari Pak Hendi bahwa saya harus siapkan itu. Jadi pagi-pagi saya bangun, jam 2 subuh itu rekaman. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sedikit baik dan sudah buang airnya sudah tidak murah, sudah tidak ada. Saya hanya minum air banyak. Tapi teman saya bilang minum sekat. Obat. Minum apa, Bu? Sekat. Sulfa. Sulfat. Turunan kecil, apa segala itu. Tapi dia atasnya. Yang ke bawahnya itu sekat dulu. Trimetoprim. Iya, Trimetoprim kayaknya. Oke. Ya, oke. Oh, ya. Sulfa ya, sulfa. Ya. Antibiotik. Sekarang sudah bersih, sudah Oke. dokter, sebelum periksa dokter. Ya, oke. Dan dengan minum banyak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu Yohana buang air besar, Air kecil. buang air kecil yang warna merah, bukan buang air besar. Bukan air kecil, Pak. Buang air kecil. Buang air kecil. Ya. Bukan ya, bukan BAB, bukan. Ya. Kalau buang air kecil artinya saluran kencingnya ya. Saluran kencing. Jadi, Ibu sekarang buang air kecilnya udah jernih. Saya sih anjurkan karena Ibu ada riwayat pernah buang air kecil berwarna merah, ya, itu harus diperiksa. Kemungkinan banyak, mulai dari ginjal sampai saluran kemihnya sampai kandung kencing dan keluar. Ya, kemungkinan Ibu pernah sakit, yang tadi pernah Ibu bilang kesakitan tuh bisa saja seperti pasir yang keluar, itu yang bisa bikin dari ginjal turun bikin sakit sekali pinggang. Pasir itu belum membentuk batu, masih berbentuk butir-butir pasir, tapi dia turun dari atas ginjal, menggores saluran kencingnya di atas, itu sakit sekali, Ibu bilang sakit pinggang. Dan menyebabkan sedikit perlukaan, akibatnya kencing warna merah. Ibu sebaiknya datang ke dokter, kemudian minta diperiksa air kencingnya. Diperiksa, dilihat di laboratorium. Apakah benar dia sudah jernih atau jangan karena kelihatannya jernih, tapi ada ditemukan sel-sel darah. Ya. Sehingga kalau sel darahnya banyak, itu Ibu dinyatakan Ibu buang air kecil masih berdarah. Ya. Yang secara kasat mata tidak terlihat. Jadi harus diperiksa di laboratorium, nanti dilihat ada tidak, dokter akan melihat sel-sel darah. Kalau tidak ada, aman untuk Ibu. Dilihat situ, adakah namanya kristal-kristal. Kristal itu yang nanti batu-batu kecil itu. Kalau tidak ada, Ibu aman. Saya setuju dengan Ibu, minum air putih yang banyak. Ya, selama fungsi ginjal kita masih baik, minum air putih yang banyak. Itu akan membantu. Ke dokter apa, Pak Tommy? Ibu datang aja ke dokter umum juga boleh. Dokter umum. Itu sekedar periksa dulu. Nanti kalau ada kelainan baru Ibu naik ke dokter khusus ginjal, dokter urologi ya. Tapi kalau dokter umum dulu biar diperiksa. Jadi nggak terlalu repot ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar Bu. Ya, tidak sakit lagi ya. Minum air putih yang banyak Bu. Setuju? Terima kasih. Ya. Gitu ya Ibu Yohana. Jadi jangan dilihat bahwa air seninya jernih berarti sudah tidak ada darahnya. Tadi dokter Tommy mengatakan siapa tahu ada sel-sel darah merah
yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi di laboratorium baru terlihat. Itu Bu Ibu Ya. Yohana. Jangan dibiarkan Ibu Yohana. Ya. Ya. Oke, Bu. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain. Kedua, Ya. boleh yang lain lagi Boleh. tentang puisi. Oh, Boleh. nanti aja Bu, puisi nanti. Nanti sesudah terakhir, baru kalau sudah mau tutup kita nanti ngomong ya. Oke. Bu ya. Ya. Kita kasih waktu sedikit lah. Boleh Bu Audrey ya? Sedikit ya. Ya. Boleh. Ya, Bu Ana. Mari silakan Ibu Bapak, ada pertanyaan lain? Apakah ada? Dokter? Ya. Apa ada, Kak Yanti? Belum Belum? ada, Tante. Belum. Dokter, kalau gitu saya bertanya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya. Apakah ada satu tulisan yang saya baca, apakah benar bagi para lansia tidak dianjurkan lagi untuk minum kalsium, baik sebagai pil sehingga susu pun harus dibatasi oleh karena susu itu mengandung kalsium. Sebenarnya karena akan berpengaruh kepada tulang-tulang dalam pengertian bukan positif tetapi negatif. Apakah benar itu, dokter? Ya, terima kasih Bu Hilda. Ini memang masih istilahnya sering diperdebat di antara para dokter juga ya. Tapi pada prinsipnya demikian. Karena kita tahu pada lanjut usia, metabolisme, apapun yang masuk kadang-kadang udah mulai banyak hal yang tidak seperti pada awal-awal umur kita masih cukup muda, metabolisme mulai banyak terganggu. Pada orang tua bahkan mulai terjadi tulang-tulang tuh mulai keropos ya, keluar. Dan kita tidak bisa paksakan dengan masuknya kalsium yang berlebihan. Karena kenapa yang ditakutkan? Kalsium yang berlebihan masuk pun dia tidak langsung dirubah ke dalam tulang, tapi kadang-kadang membentuk itu kristal-kristal atau batu yang bisa menyangkut pada organ-organ. Saluran kemih bisa pada saluran usus juga bisa, empedu seperti saluran empedu tadi ya. Itu yang ditakutkan. Jadi kita mungkin kalsium secara lanjut kita batasin, bahkan mungkin kurangin, kita manfaatkan sinar matahari. Pada jam-jam tertentu, itu yang akan merubah. Walaupun itu juga untuk orang tua mesti dibatasin, tapi biasanya jam-jam 10 ya, itu jauh lebih baik. Dengan catatan susu-susu juga, ada susu-susu tertentu khusus untuk orang tua. Itu aja dicari. Ya. Yang itu mudah-mudahan dengan kalsium yang tidak terlalu tinggi tapi bermanfaat. Itu. Ya. Makasih Bu Hilda. Terima kasih dokter. Jadi kita pakai cara yang paling aman ya dokter ya, untuk mendapat sinar matahari daripada kita mengkonsumsi, memasukkan kalsium itu baik ke dalam tubuh kita. Baik, terima kasih dokter Tommy. Ya. Bu Hilda, boleh saya bertanya lagi? Oh, silakan Ibu Yuli. Silakan Bu Yuli. Dokter Tommy, ya, Bu. Kalau seseorang pada waktu tekanan darahnya tinggi sekali, misalnya dia bisa konsumsi amlodipin 2 kali, boleh nggak? Misalnya pagi dan siang, boleh nggak Pak Dokter Tommy? Ya Bu, saya sampaikan tuh Bu Yuli. Tergantung dosis amlodipinnya berapa mili, ya? Iya. Karena ada yang 10 mili, ada yang 10 mili ya. Ada yang 10, ada yang 5. Misalnya bisa 2 kali. Kalau tinggi sekali. Posisinya tinggi sekali, bisa 2 kali dalam sehari atau harus enggak boleh gitu. Jadi gini Bu, dalam keadaan sangat emergensi, kadang-kadang kita minum sesaat, boleh. Pagi dan sore, tapi sesudah itu kita evaluasi. Oh ya. Kita evaluasi. Jangan nanti udah turun. Nah, karena apa? Biasanya tinggi, tiba-tiba tinggi itu kan biasanya ada penyebab mungkin terlalu stres. Oh ya. Ingat bahwa dokter tidak selalu memberikan obat-obat antihipertensi yang banyak. Tetapi dia kan obat antihipertensi ditambah dengan obat penenang. Yang mencegah stres itu, membantu untuk menurunkan. Ya, itu aja Bu. Ya.
Satu lagi Dokter Tommy Boleh. boleh. Posisi misalnya lutut yang sakit, hasil dari ronsen grade 1 ya, itu berbahaya nggak pada lutut yang sakit setelah di ronsen hasilnya ada grade 1 gitu. Itu apa bisa dengan terapi bisa hilang atau dia akan bertambah gitu? Oke Bu, biasanya Bu, foto ronsen itu akan menggambarkan bagaimana bentuk daripada lutut ibu. Lutut itu persendian. Ya. Persendian antara tulang paha, tulang kaki, kemudian dengan lutut. Ya. Itu. Nah, kita mesti interpretasi grade 1 itu apa? Kalau grade 1 itu permukaan, biasanya permukaan tulang patella, lutut itu tulang patella seperti apa? Ya. Sehingga biasanya kalau masih awal-awal dia lihat permukaan tulang itu masih baik atau tidak. Sehingga dia menyatakan grade 1, 2, atau 3 itu dokternya mesti benar-benar memperhatikan. Biasanya ini dokter tulang yang akan menilai. Dokter radiologi sulit untuk menilai grade 1, 2, atau tidak. Karena keluhan itu adalah keluhan dia yang pasien datang kepada dia. Ya. Karena permukaan tulang itu akan dilihat bentuknya seperti, dan posisi foto itu berbeda-beda Bu. Nah, ya, bukan hanya foto begitu, tapi posisi dengan foto lutut umpamanya sedang ditekuk itu juga akan menentukan Bu. Ya, jadi jangan bikin ibu tertakut dengan grade 1, 2, atau 3. Yang perlu keluhan ibu seperti apa Bu ya? Itu. Ya. Terima kasih ya Bu Yuli. Makasih Dok. Ada lagi pertanyaan? Ya, Om Ana. Om Ana. Silakan Om Ana. Pak Dokter, tadi kan disinggung tentang susu kambing. Orang tidak takut susunya, tapi takut kambingnya. Ya, saya percaya kita ini lansia pasti udah nggak makan kambing karena takut darah tinggi. Tapi kan kita punya anak masih muda, punya menantu, bahkan cucu. Saya pernah baca artikel begini Pak Dokter, kalau kita makan daging kambing itu jangan dengan nasi, pokoknya dengan karbohidrat itu berbahaya. Kalau makan kambing ya kambing saja, jangan campur nasi, campur apa gitu. Maksudnya jangan campur karbohidrat itu katanya tidak apa-apa. Apakah ini benar demikian? Karena kan kita punya keluarga masih muda-muda, mana tahu ada yang senang daging kambing. Nah kan kita mana tahu artikel yang kita sampaikan itu membantu. Jadi makan kambing ya kambing aja, sate kambing atau gulai kambing, tapi jangan dengan nasi atau lontong yang karbohidrat begitu. Maksudnya apakah ini benar Pak Dokter? Terima kasih. Jadi Om Ana, pada prinsipnya kalau makan kambing nggak ada masalah. Tetapi ingat bahwa kolesterolnya itu kan akibat dari kolesterol yang tinggi itu dari daging kambing, itu yang mesti hati-hati. Ya. Kalau kita sekedar makan nggak apa-apa seberapa ya. Ya tentunya makan kalau cuma tanpa nasi makan kambing semua segitu banyak, itu yang mesti ditakutkan Bu ya. Karena akibatnya dia makanannya sih nggak apa-apa, tapi akibatnya dia untuk pasien itu lebih bagus kita mencegah, kita kurangin. Tidak ada yang larang, nanti kasihan orang yang jual kambing nggak laku-laku Om Ana. Tapi gitu pada prinsipnya, maksudnya begini, kalau makan daging kambing ya jangan pakai nasi, jangan pakai yang karbohidrat. Itu yang saya tanyakan, apakah itu benar? Jadi kalau yang senang daging kambing ya jangan pakai nasi, daging aja. Maksudnya apakah itu benar berpengaruh? Jadi gini Om Ana, kalau nasi itu nasi berbeda, nasi karbohidrat, kalau kambing itu masuk dalam golongan lemak dan lain-lain ya. Penyebabnya juga berbeda, lemak, efeknya deposit lemak, kalau karbohidrat lain-lain. Jadi saya sampai sekarang belum jelas ada tertulis nggak boleh makan kambing dan nggak boleh makan nasi. Yang perlu kita makan dibatasin saja.
Karena selama itu belum, itu banyak orang yang percaya demikian, silahkan aja. Kalau saya yang perlu makan secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai umur kita. Itu aja Om Ana ya. Iya. Mudah-mudah silahkan aja. Makan sebanyak-banyak boleh. Itu Om Ana. Ya. Maksudnya kalau Om kita Ana. ya kita kan lansia udah nggak mungkin lah makan kambing, takut gitu. Tapi kan keluarga kita mana tahu menantu, anak, cucu gitu seneng kambing, itu aja. Om Ana. Oma juga kalau mau makan kambing boleh. Boleh. Seberapa Artikelnya banyak. menunjukkan Gitu. bahwa biar sate kambingnya laku, jadi biar satenya dipesan banyak. Gitu, ya. Ya. Om Ana, maksudnya itu mungkin kalau makan nasi dengan sate kambing kan nambah-nambah terus nasinya Bu Om Ana. Jadi dari 1 piring jadi 3 piring gitu. Lebih-lebih kalau makan gulai kambing. Saya masih makan kambing loh Om Ana. Iya. Saya masih suka sate kambing, saya masih suka gulai kambing dengan nasi. Ya itu katanya nggak boleh campur nasi itu tadi. Itu Katanya ya tulisannya begitu. Campur lontong aja Om Ana. Katanya ya. Kan baru dapat tanggal 29 kemarin kambing sama sapi. Benar, Bu Elizabeth. Tongseng enak loh. Tongseng. Dapat bikin Tongseng ya Pak Freddy ya. Pak Freddy Wah, tongseng. di Jadi tongseng. tongseng. Bu Hilda. Makan saya. Gimana Pak Freddy? Saya mau tambahkan juga mengenai tadi mengenai kalsium tadi ya. Iya. Sudah lansia baru memikirkan kalsium. Saya ini sejak muda, dan muda belia lah, masih bujang muda itu. Saya selalu minum multivitamin. Betul. Bahkan ada yang menertawakan saya, kenapa kok masih muda minum vitamin? Saya bilang makanan itu tidak komplit. Jadi kalau vitamin itu kan enak nambah. Jadi 1 hari 1 aja minum multivitamin. Ya. Jadi itu sebetulnya nggak usah dimasalahkan. Bahkan saya pernah minum susunya baby Vidoran. Jadi jangan diketawain. Itu pengalaman saya. Jadi nggak perlu dimasalahkan. Jadi kalau makin tua itu kita harus pahami bahwa organ-organ kita itu sudah tidak semulus atau sehebat waktu kita masih kecil atau masih muda. Karena apa? Penyerapannya itu sudah beda. Jadi kalau kita mau mikirkan vitamin, itu sejak dini, muda itu kita mikir vitamin. Bukan sudah lansia baru kita minum vitamin. Betul sekali Pak Freddy. Tidak ngaruh. 100 untuk Pak Freddy. Jadi gitu. Dan itu kalau untuk lansia, kalau untuk sekali-sekali itu boleh minum air kelapa untuk menghilangkan racun, terutama untuk yang takut ginjalnya rusak gitu. Itu minum air kelapa aja. Ya. Air kelapa nggak usah muda, pokoknya air kelapa ya 1 hari sekali boleh. Dan nggak usah takut. Karena itu nanti racun-racun keluar semua itu. Itu detox. Pak Freddy, yang penting Pak Freddy bukan juragan kelapa toh ya? Oh enggak. Saya di sini kebetulan di sebelah rumah ada yang jual kelapa. Saya minta airnya aja dikasih kok. Minta airnya dikasih ya. Iya. Gratis. Dan itu yang yang lutut sakit, kemungkinan itu bisa hilang itu kalau minum air kelapa itu. Ya. Iya. Itu pengalaman saya. Jadi kalau mau minum vitamin jangan sekarang, waktu muda dulu. Betul Pak Freddy. Nabungnya pada waktu jadi GP sama PKB ya Pak ya. Dan pernah minum susu bayi Vidoran. Susu ibu. Baik. Ibu Mandani mau tanya lagi? Enggak, saya hanya menanggapi Pak Freddy tadi. Iya. Kita semua orang lansia, sebelumnya ada kita merasa sakit apa-apa itu sebetulnya kita harus periksa dulu organ dalam kita, karena saya pernah mengalami empedu. Dulu sakit empedu itu rasanya baru 3 bulan sekali, sebulan sekali, lama-lama tiap minggu. Nah itu rasa sakitnya itu menyesek dada ke atas. Jadi kayak menyesek hati gitu loh rasanya, sakit sekali.
Akhirnya saya periksa ke dokter. Terus dokter menyarankan saya harus foto karena kemungkinan ibu itu empedunya yang kena, ada batunya katanya gitu. Akhirnya saya periksa, benar juga. Terus akhirnya disuruh operasi. Nah, begitu selesai operasi, saya sebulan sudah bisa aerobik, sudah bisa bergerak lah. Jadi bebas dari sakit itu. Makanya saya memberikan saran kepada semua ibu-ibu, kalau merasa ada kesakitan di dalam tubuh kita, sebaiknya segera ronsen atau ke dokter untuk memeriksakan diri. Jadi jangan sampai seperti istrinya Pak Freddy bertahun-tahun menderita. Ya, itu aja. Supaya tidak terus lama menderita sakit-sakit itu. Kan itu dokternya juga. Kan kita udah ke dokter kan mestinya dokternya yang lebih awas dong. Ini sakit masuk lambung terus, dikasih lambung-lambung sampai 10 tahun masuk nggak sembuh-sembuh. Makanya kalau sakit harus kita pindah dokter, bagaimana sakitnya ini apa. Untung saya tuh dokternya pinter. Sekali saya periksa ke dokter itu dia bilang sudah ibu kena empedu katanya. Jadi semoga ibu-ibu lainnya itu tidak merasakan sakit sekali loh empedu itu karena menyesek dada ke atas gitu. Bisa pingsan kok, sampai pingsan Bu. Nah iya makanya. Semoga semua ibu-ibu tidak merasakan sakit lagi, periksa dengan teliti. Seperti katanya Dr. Tommy tadi, harus ke dokter khusus yang bisa menangani sakit itu. Ya sekian, semoga semuanya ibu sehat semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Mandani. Dan terima kasih semua pengalaman yang kita peroleh pada pagi hari ini kan membawa kita kepada suatu sikap yang lebih berhati-hati, lebih waspada. Terima kasih sekali untuk Pak Freddy dan Ibu Mandani. Pak Tommy, saya rasa ini sudah pukul 7 lebih. Jadi tidak ada lagi kan pertanyaan atau ada? Kalau mau ada boleh satu lagi atau tidak ada? Kalau tidak ada kita akhiri Pak. Pak Pagi. Terima kasih semua Om Opa ya. Ya kita ketemu lagi ya 2 minggu akan datang. Terima kasih. Sebelum tutup mungkin Bu Audrey saya cuma mau sampaikan mengenai mungkin atau Bu Hilda mau sampaikan mengenai lansia berpuisi sepintas lalu saja. Oh ya. Bu Hilda sampaikan kali ya. Ya. Ibu Bapak sekalian. Tadi itu ada yang mau puisi tadi. Ya, betul ada pertanyaan ya. Kami jadi sekali lagi waktu sudah makin mendekat untuk lansia berpuisi dan jangan lupa segera diserahkan kepada Mupel di tiap-tiap jemaat di mana Ibu berada. Segera dikirimkan kepada Mupel karena Mupel nanti akan menghimpun semua puisi yang ada, barulah Mupel menilai, melihat, kemudian akan mengirimkan 5 dari tiap-tiap Mupel akan dikirim kepada Dewan. Dan kemudian nanti ada juri. Dewan membentuk juri, 3 orang juri yang akan menilai puisi-puisi yang masuk ke Dewan. Jadi Ibu Bapak sekalian, ayo cepat bikin puisinya. Jangan sampai ketinggalan. Itu yang kami bisa sampaikan Pak Tommy. Dan saat ini Ibu Bapak kami sedang menyurati untuk Mupel reminding mereka, mengingatkan mereka kembali bahwa puisi-puisi akan segera dikirim ke Mupel dan mohon Mupel untuk menilai puisi-puisi dari ibu-ibu bapak-bapak yang telah mengirim ke Mupel tersebut. Ya, jadi demikian Pak Dokter. Apakah ada lagi? Bu Hilda? Ya. Batas waktunya. Sudah ada kan batas waktunya? Sudah ada batas waktunya. Kami belum dapat info ya. Bu, jadi Bu Yohana, jadi batas waktunya sampai tanggal 25 Juli nanti. Juli. Iya, bulan ini. Juli. Bulan ini. Ya. Karena dari Mupel kami menunggu pertengahan Agustus. Begitu. Gitu ya Ibu ya. Jadi 25 Juli terakhir. Pengurus saya kemarin bilang, oh nanti tanggal 25 baru kita kirim ke Mupel. Bukan. Jangan. Mupel menerima sebelum 25 Juli. Kemudian dia akan menampung.
Kemudian selanjutnya dia kirim ke Ya. Dewan. Dewan Oh, 7 sampai kira-kira 17 17 Agustus. 17 Iya. Agustus, Ibu. Sesudah 17 Agustus, Dewan mempersiapkan Sudah. juri-juri yang independen untuk menilai. Jadi 25 Agustus Mupel ke Dewan. 25 Juli. Juli. Ibu. 25 Juli 25 ya. Juli, Ya. Ibu. Oh Ya. iya. Oke. Jangan nunggu 25 Juli, Ibu. Kalau sudah ada Harusnya segera 25 kirim Juli. saja. Kemarin sudah store ke pengurus PKLU. Nah, Cuma tolong sampaikan kepada pengurus PKLU Iya. segera kirim ke iya, Mupel. iya. Gitu. Jadi Nah, Bu, PHM dulu. ya, PHM Bapak Ibu, dulu. Ya. Betul, betul. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dikumpul dulu di PHM, Ya, PHM kumpul ke Mupel, Mupel Mupel akan memilih seleksi. dari sekian banyak PHM yang masukin gereja-gereja, Iya. dia akan memilih, kemudian dia akan memilih hanya 5 yang akan dikirim ke Ya. Ke Dewan. Dewan. Ya. Dari sekian banyak yang dikirim oleh gereja di Mupel tersebut, baru dikumpulkan kirim ke Dewan. Itu yang kami maksudkan. Jadi dia juga akan memilih, kasih waktu untuk Mupel juga memilih, ya Bu ya. Itu. Ya. Jadi Ya. begitu ya Ibu ya. Jadi Mupel bekerja dari 25 Juli sampai 17 Agustus, Bu. Ya. Lalu dikirim ke Dewan. Ya. Jadi segera saja. Tapi Ibu sambil proaktif juga, Bu. Nanya-nanya ke PHM. Udah Ya. dikirim belum? Gitu. Oh Ya, gitu. Bu ya. Jadi kami tidak boleh langsung gitu ya, pengurus misalnya langsung ke Dewan, ke Mupel. apa Mupel. Tidak, Ibu. Harus ke Mupel. PHM akan Ya, kirim ke Mupel. maksudnya PHM yang kirim ya, tidak Ya. tidak boleh pengurus dari PKLU kirim ke Mupel gitu, Ibu Hilda. Itu Ibu bicarakan dulu ke PHM lah ya. Oh Ya. iya, oke. Kita Ya. waktu sekarang ini kita memanfaatkan pengurus harian majelis Jemaat yang ada. Iya. Supaya dari situ sepengetahuan mereka kirim ke Mupel. Kan mesti ada rekomendasi dari PHM, Ibu. Nah, jadi ya kerjasama lah Ibu. Kita saling proaktif gitu. Ya, saling proaktif. Sekali lagi Bu, saya ingatkan, ini akan diumumkan pada waktu ulang tahunnya PKLU, tanggal 12 Oktober. 12 Oktober ya. Tahun ini sebagai panitia, yaitu dari Mupel Banten. Banten ya. Mereka lagi menggumuli supaya tahun ini diadakan di Mupel Banten, Bu ya. Ya. Jadi, secepat mungkin kita saling memberikan masukan. Itu Ya. aja, Bu. Ya. Ya. Terima kasih. Baik, Bu Hilda. Ya, terima kasih Pak Tommy. Betul begitu ya semuanya. Jangan ketinggalan Ibu, masih ada waktu. Bapak-bapak juga. Iya. Saya kalau gitu kami serahkan kembali kepada Ibu Audrey. Silakan Ibu Audrey. Ya, terima kasih Bu Hilda dan Pak Tommy. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sharing pengalaman maupun yang sudah bertanya. Dan kami percaya bahwa melalui sharing pengalaman dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kami pun diperkaya oleh pengetahuan dan tentu kami ingin selalu hidup sehat. Amin. Ya, sehingga kami dapat beraktivitas dan tentu menjadi berkat bagi keberadaan kami dalam perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kami, baik itu keluarga dekat, lingkungan, maupun di persekutuan jemaat. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Sebelum kita berpisah untuk melanjutkan aktivitas masing-masing, mari bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kepadamu karena hampir selama 60 menit kami telah duduk bersama-sama untuk mengikuti program Selamat Pagi Dokter. Kami diperkaya oleh pengetahuan yang begitu baik dan sangat bermanfaat di usia kami yang semakin bertambah ini melalui pengalaman Oma Ana, Bapak Heri Kayadu, Ibu Mandani, Ibu Eti Barbir, Ibu Sri Rahayu, Ibu Yuli, dan Ibu Yohana, juga sharing dari Bapak Freddy.
Kiranya itu bermanfaat bagi kami semua yang hadir dan tentu akan kami ceritakan kepada anggota keluarga kami maupun di tengah-tengah persekutuan kami. Kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami ya Bapak. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga apa yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini dapat kami kerjakan dengan sebaik mungkin karena pertolongan-Mu semata. Kami akan melanjutkan aktivitas kami mohon penyertaan-Mu. Inilah doa syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita Terima kasih. foto bersama dulu ya. Kita foto dulu. Terima kasih Pak Dokter. Ya pagi, terima kasih. Temu Bapak Bapak Ibu yang belum membuka kameranya, mohon untuk membuka. membuka kamera. Kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 kayaknya yang belum kamera nih. Tidak terlihat di layar saya. Pagi Pak Adolf, pagi Pak Adolf. Maaf aja, ini baru bangun terlambat, jadi begitu. Ya Pak Oscar, nanti minggu depan Pak Oscar. Baik Bapak Ibu, kita berpose untuk foto Ibu bersama. Joyce, 1, Ibu Joyce. 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. kehadiran pagi ini. Semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Sehat. Sehat Semuanya. selalu. Sampai ketemu lagi. Selamat Salam beraktivitas. sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih Bu Eda. Selamat Mana pagi. Ibu Yuli? Ibu Elizabeth. Dewan tahan ya. Ibu Mardani. Dewan Iya. tahan ya, Dewan. Sehat semuanya. Bapak. Ya pagi Bu Yuli ya. Bu Joyce, dadah. Bu Joyce, Bu Dwi, Makasih Bu semuanya. Elizabeth, Ibu Dadah. Esther, Ya, Pak Ibu Dokter. Elsia, Makasih. pagi ya. Bu 2 Malidia, minggu lagi. Mama, terima kasih. Tuhan berkati Pagi Bu sampai semua. Esther, ketemu Ibu Pak Yuli, Oscar, sampai ketemu Makasih Pak juga Oscar, semuanya. Sehat-sehat Bu semuanya. Dwi, Ibu Dwi Sri pagi. Rahayu, Makasih Pak Ibu Hendi. Joyce Ya, lainnya. makasih. Ibu Dwi dari Surabaya ya. Dewan tahan ya. Bu Joyce keren banget tuh dengan seragam kaosnya. I love this seragam. Dia fanatis sudah. Aduh. Bu Elis, empal gentongnya tak terlupakan. Aduh, pagi-pagi udah ngumpulin empal gentong, sate kambing, apalagi tadi Itu gak ada B2. Udah bosan ya. air kelapa. Waduh, Bu, day off itu, day off. Masih Ya? day Oh iya, off itu. bentar. Nanti dibuang ya.